planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan baik dari Kominfo ataupun dari BSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Ini tahapannya bagaimana? Pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Selalu berkata bahwa itu data usang. Nah ya sama aja kan kalau kayak misalnya baju usang ya mestinya kalau nggak kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita udah nggak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor? Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup, tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua, Pak. Itu. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak? Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Oktober 2024 tumbuh 29,23% year on year. Di September yang lalu, 33,73% year on year. Dengan nominal sebesar 75,02 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau kita kenal dengan TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,37%. Di September yang lalu tercatat 2,38%. Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later atau BNPL oleh perusahaan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 63,89% year on year. Di September yang lalu tercatat 103,40% year on year atau menjadi 8,41 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 2,76%. Di September yang lalu 2,60%. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap PT Lunaria Anua Teknologi atau Koin P2P sehubungan dengan pemberitaan terkait koin P2P yang melakukan penundaan pembayaran atau standstill kepada sebagian pemberi dana atau para lender melalui pemantauan secara ketat atau close monitoring terkait perkembangan dan realisasi komitmen manajemen dan PSP koin P2P, termasuk tentunya langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Terkait tindak lanjut proses penegakan hukum dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh ex-CEO PT Investri Radika Jaya atau Investri, Saudara Adrian Asharyanto alias Adrian Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO.
Dalam kaitan ini, OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digitalisasi baik di Indonesia maupun di dunia. Bagi yang baru bergabung di channel Republik Digital, di sini kita akan banyak ngobrolin mengenai perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, digital lifestyle, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data, digital broadcasting, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan digital. Tahun 2024 telah kita lalui bersama dan kita memasuki tahun baru 2025. Tentu pertama kali saya akan mengucapkan selamat tahun baru bagi warga digital dimanapun berada. Semoga di 2025 ini kita senantiasa mendapat kesuksesan, selalu sehat, dan tetap semangat untuk membangun digital di Indonesia. Warga digital, sepanjang 2024 begitu banyak peristiwa terkait dengan digitalisasi di Indonesia yang tentunya kalau kita bisa menilai ada lebih dan kurangnya. Namun demikian kita melihat bahwa sepanjang 2024 nilai minusnya lebih banyak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa di 2024 proses transformasi digital di Indonesia menjadi amburadul. Mengapa itu terjadi? Mari kita bahas amburadulnya transformasi digital Indonesia di 2024. Sepanjang 2024, keamanan siber dan juga perlindungan data di Indonesia telah menjadi topik yang tidak ada habisnya. Apalagi ketika di 2024 lalu ada peristiwa yang begitu menyita perhatian publik karena menyebabkan kelumpuhan banyak layanan pemerintahan. Apalagi kalau bukan terkenanya ransomware dari Pusat Data Nasional Sementara II yang berada di Surabaya. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa ada persoalan tata kelola dan juga bagaimana kita menghadapi keamanan siber yang masih perlu ditingkatkan. Di kawasan Asia Tenggara, keamanan siber Indonesia memang kerap kali menjadi sasaran empuk dari penjahat siber yang ada di dunia. Kita menjadi negara yang kadang nomor 2, nomor 3 di dunia yang kerap mendapatkan serangan siber. Dan yang menariknya juga adalah bahwa ketika serangan sibernya itu bertubi-tubi sementara keamanan siber di tanah air tidak begitu baik. Sehingga begitu banyak peristiwa peretasan dan juga ransomware yang terjadi. Terkait dengan ransomware yang terjadi di PDNS 2, untung saja kemudian pada akhirnya yang melakukan ransomware kemudian memberikan kunci yang selama ini mengunci PDNS 2 yang membuat sistem ini tidak bisa dipakai. Padahal jika kunci itu tidak diberikan, maka dampak dari terkuncinya PDNS 2 tentu memberikan dampak yang tidak main-main karena begitu banyak layanan pemerintahan yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 tersebut. Dan kalau kita lihat memang ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi Indonesia. Yang pertama itu adalah kita lupa bahwa satu sistem harus menyediakan backup. Karena betapapun kita juga harus berasumsi sistem utama itu kemudian terkena peretasan, terkena ransomware, dikunci, kita tidak ada backup. Sehingga memang masalah backup ini menjadi titik penting ketika kita misalnya menggunakan data center. Kemudian tentunya juga persoalan lainnya adalah bagaimana ketika data tersebut dikuasai oleh pihak lain, harus ada upaya untuk mengunci data-data tersebut agar tidak serta-merta data yang ada kemudian bisa dibaca oleh pihak lain. Dan yang lainnya adalah bagaimana Indonesia perlu meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data di tanah air. Karena tadi sekali lagi, keamanan siber Indonesia masih rendah, sementara serangannya juga bertubi-tubi alias banyak sekali gitu ya. Dan
persoalan keamanan siber Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang mungkin baru. Kita sudah seringkali mendapat serangan siber, peretasan, sampai sistemnya down gitu ya. Berbagai lembaga pemerintahan, swasta, termasuk juga sektor-sektor penting ya. Utamanya adalah sektor perbankan, sektor keuangan, transportasi, e-commerce segala macam yang memang juga menjadi sasaran empuk. Hanya sayangnya adalah bahwa kita tidak belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Seringkali ketika terjadi peretasan yang pertama dilakukan oleh kementerian lembaga, termasuk juga sektor swasta atau e-commerce misalnya gitu ya, mereka selalu menolak atau reject, mengatakan bahwa sistemnya kena retas atau sistemnya ransomware. Entah apa maksudnya gitu ya. Tapi ini artinya bahwa pintu masuk untuk pihak lain membantu atau juga memastikan apakah data yang ada itu aman atau tidak, ini juga menjadi terganggu gitu ya. Sehingga kalau kita melihat memang masalah kejujuran dari penyedia data atau juga yang kita sebut dalam Undang-Undang PDP itu pemroses data atau pengendali data, di mana datanya tersebut disimpan harus memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat mengenai apakah benar sistemnya itu kena retas, apakah benar sistemnya itu terjadi kebocoran data. Sehingga dalam banyak yang terjadi di Indonesia itu tidak belajar. Artinya apa? Artinya bahwa karena tidak dianggap ada kebocoran, artinya keamanan juga tidak ditingkatkan. Gitu. Nah ini yang menjadi perhatian kita, bahwa ke depan ketika misalnya ada satu kebocoran data, ada peretasan, itu harus disampaikan serta-merta kepada masyarakat agar masyarakat bisa katakanlah menyimpan datanya dengan baik, mengubah password segala macam gitu ya, atau juga mereka bersiap ketika layanannya itu tidak dapat digunakan gitu ya. Nah kalau misalnya kemudian karena tidak ada perbaikan, kalaupun ada perbaikan, banyak seringkali dikatakan bahwa kita sudah melakukan perbaikan gitu ya, yang ternyata juga perbaikannya tidak dilakukan. Nah, yang menjadi catatan kita adalah bahwa peningkatan keamanan siber, perbaikan keamanan siber di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan narasi. Jadi memang ini harus dilakukan secara aksi. Dan tentunya juga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, katakanlah misalnya pemerintah atau siapa gitu. Tapi memang merupakan kolaborasi bersama gitu ya. Apakah itu pemerintah, kemudian juga swastanya, kemudian juga kalau kita sebut tadi misalnya ada pengendali data, pemroses data, bahkan juga masyarakat sendiri juga harus dilibatkan dalam hal bagaimana menjaga keamanan data, keamanan password, keamanan PIN gitu ya, agar mungkin tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Ini yang terkait dengan bagaimana terjadinya peretasan dan juga ransomware di Indonesia. Dan terakhir juga memang kita mendapatkan informasi salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank BRI, juga terkena ransomware gitu ya. Ada pengumumannya di media sosial, yang walaupun juga kemudian akhirnya masalah ini selesai gitu ya. Ya kita tidak tahu apakah ada upaya di belakang layar terkait bagaimana kemudian peretas ini kemudian didekati, disolusikan gitu ya, atau mungkin ini hanya sekedar hoax saja. Walaupun memang ada informasi yang memperkuat bahwa ini bukan hoax, tapi ada juga yang secara terang-terangan juga mengatakan bahwa ini adalah hoax. Tapi betapapun tetap saja ini merupakan catatan penting kita bahwa keamanan siber, keamanan data di 2024 memang masih mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang judi online. Nah di 2024 ini tentu saja proses transformasi digital di Indonesia juga mendapat tantangan. Karena seharusnya perkembangan digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tapi ternyata dengan perkembangan judi online, ternyata hal-hal negatif juga mengemuka dengan jumlah nilai rupiah yang cukup besar gitu ya. Yang dikatakan bahkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu mencapai 900 triliun. Dan kalau kita lihat memang masalah judi online ini dampaknya sudah demikian besar. Ada yang katakanlah terjadi kekerasan dalam rumah tangga misal gitu ya. Kemudian belum lagi yang kemudian ya terjadi bunuh diri. Tentunya juga kalau ketika kita bicara persoalan dalam rumah tangga, apakah itu kekerasan atau mungkin juga ada bunuh diri atau apa, yang terjadi juga bagaimana peningkatan perceraian di dalam rumah tangga terkait karena judi online. Yang tentunya juga ini mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Dan yang menariknya juga
pengguna judi online ini dari hampir semua kalangan gitu ya. Apakah itu aparat penegak hukum, militer, bahkan juga mahasiswa, anak-anak gitu. Yang dampaknya dengan angka yang cukup besar, kemudian juga semua segmen menjadi bagian dari ekosistem judi online gitu ya. Menjadi korban judi online, bermain judi online, sehingga dampaknya pun juga menjadi lebih besar. Sehingga penanganan judi online harus juga dilakukan secara komprehensif dan tentunya ada efek jera terhadap para pelaku yang terkait dengan judi online, terutama bandar. Tapi juga jangan kita lupakan juga adalah keterlibatan dari influencer. Nah ini yang juga sampai saat ini memang belum semua influencer itu kemudian dikenakan sanksi gitu ya. Padahal juga mereka ini ketika mempromosikan judi online juga mendapat bayaran yang tidak sedikit gitu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan juga di kalangan masyarakat gitu ya. Apakah hukum juga bisa menjangkau mereka atau tidak? Dan terutama juga yang menariknya adalah ada keterlibatan dari pemerintah, oknum Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan bagaimana pembinaan itu ya, dalam tanda kutip, yang seharusnya mereka melakukan pengawasan, tapi kemudian diketahui oleh pihak kepolisian mereka melakukan backing judi online, dan yang tentunya kita berharap bahwa ini diproses sampai tuntas. Dan masalah judi online ini tentu tidak bisa kita anggap selesai begitu saja. Misalnya karena nanti ada persidangan oknum Kementerian Komdigi gitu ya, yang ditengarai terlibat dengan judi online, backing judi online, tapi juga harus juga nyenggol nih ya. Paling tidak atasannya gitu ya. Karena betapapun amat sangat sulit masyarakat menerima bila mana hukum hanya menjerat pelaku yang berada di bawah, sementara atasannya itu yang memberikan perintah. Karena bisa jadi kan atasannya memberikan perintah, bisa jadi atasannya mendapat bagian, atau bisa jadi atasannya juga tahu gitu ya, atau mungkin juga dilaporkan. Nah ini yang memang perlu didalami kembali gini, sehingga tetap saja masyarakat menganggap bahwa perlunya atasannya itu juga mendapat hukuman yang nanti disesuaikan dengan peran dari atasan tersebut. Selain judi online juga, transformasi digital di Indonesia juga menjadi amburadul karena ternyata ada hubungan antara judi online dengan pinjaman online. Nah kalau kita lihat sekarang ini, pinjaman online di kita itu kan juga memang tata kelolanya sangat masih kurang bagus gitu ya. Kita melihat bahwa tingkat gagal bayarnya juga besar sampai triliunan gitu kan. Kemudian juga persoalannya juga muncul terus, dari persoalan mungkin bunganya yang terlalu tinggi. Kemudian juga yang menariknya adalah orang menggunakan pinjaman online untuk bermain judi online. Nah ini memang perlu diputus juga mata rantai bagaimana orang kemudian menggunakan pinjaman online untuk judi online. Karena biasanya untuk judi online kan perlu modal. Nah modal paling gampang itu melalui pinjaman online gitu ya. Nah dengan kondisi pinjaman online Indonesia sekarang ini, kita melihat bahwa proses seleksi siapa saja yang boleh meminjam dan tidak boleh meminjam itu nampaknya tidak terlalu ketat. Jadi semua orang seolah-olah bisa meminjam. Termasuk juga teman-teman, adik-adik kita yang ada di kalangan kampus, mahasiswa gitu atau juga pelajar. Padahal kalau kita melihat lebih jauh adalah bahwa misalnya pelajar meminjam, mahasiswa meminjam, apakah mereka punya kemampuan untuk mengembalikan apa yang mereka pinjam? Karena betapapun banyak mahasiswa, apalagi pelajar yang masih menggantungkan diri dari pemberian orang tua. Jadi ketika dia meminjam juga ya untuk mengembalikannya juga sulit gitu. Nah terkait dengan bagaimana pinjol digunakan untuk judol, ketika misalnya dia mendapat duit, kemudian duit itu dipertaruhkan di judol, ya sementara kita tahu bahwa judol itu algoritmanya itu yang tidak masang itu yang dibuka gitu. Artinya misalnya ada nomor 1 sampai 10, kemudian ada nomor 4 nggak dipasang, nomor 4 yang dikeluarkan gitu. Nah kalau bisa secara lebih mudahnya adalah algoritma judol itu tidak memberikan kemenangan bagi yang bermain judol sebenarnya gitu loh. Oke lah kadang-kadang ada yang merasa menang gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa
ini merupakan strategi juga agar kemudian orang juga merasa ketagihan gitu ya. Sekali menang, habis itu kemudian game-game berikutnya atau main judul berikutnya dipastikan dia akan kalah, sehingga duit berapapun juga kemudian akhirnya amblas di judi online. Persoalan pinjaman online tidak hanya berhenti di situ, karena ternyata tata kelola pinjaman online juga masih menyisakan persoalan yang juga merugikan masyarakat. Kita tahu dalam kasus misalnya Investri gitu ya, begitu banyak masyarakat yang dikorbankan karena terjadinya gagal bayar. Mungkin kita perlu melihat bagaimana pinjol itu mendapatkan uang. Yang pertama itu adalah mereka mendapatkan uang dari investor yang berinvestasi di platform tersebut, kemudian uangnya itu diberikan pada borrower gitu ya, pada peminjam, di mana kemudian nanti investor tersebut mendapat keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Hal lainnya juga dengan model yang banyak ditawarkan saat ini adalah platform menawarkan pada masyarakat untuk berinvestasi di platform tersebut, di mana uangnya itu kemudian akan diberikan atau dipinjamkan kepada mereka yang meminjam. Nah, dalam kasus yang terjadi misalnya Investri, seperti yang dilaporkan oleh OJK, terjadi fraud, yaitu penyalahgunaan dari dana investasi yang diinvestkan, yang dimasukkan atau mungkin yang diberikan oleh investor gitu ya, lender dalam hal ini, ke dalam platform, tapi kemudian duit itu terjadi gagal bayar alias tidak dikembalikan gitu ya. Memang ada potensi penyalahgunaan uang tersebut oleh foundernya gitu. Tapi memang kita juga melihat bahwa di sisi lain juga masalah pengembalian dari borrower, dari peminjam di Indonesia ini juga bermasalah. Tadi saya katakan misalnya bunganya itu oke lah bunganya sekian persen gitu ya, 0,3, tapi kalau dalam sebulan itu kan 9%, 1 tahun 108% gitu ya. Padahal BI rate juga enggak setinggi itu. Nah, ini yang menjadi faktor juga orang sulit untuk mengembalikan pinjaman online. Dan kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pinjaman online juga ini juga tentu tidak hanya berhenti di Investri, karena juga OJK juga sedang mengawasi platform lain yang juga mungkin di tengahnya melakukan aktivitas yang sama gitu dengan Investri. Di 2024, selain kita bicara hal-hal yang negatif, tapi kita juga mungkin bisa melihat ada hal-hal kemajuan yang dicapai oleh Indonesia. Yang pertama itu adalah kita memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai revisi kedua dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memang undang-undang ini diharapkan bisa menjawab persoalan yang selama ini mungkin terjadi di tengah masyarakat. Misal terkait dengan bagaimana kasus penghinaan, pencemaran nama baik yang selama ini dijadikan momok, apalagi ketika misalnya terjadi kontestasi gitu ya, kontestasi pilpres, pemilu segala macam, ini dijadikan satu alat untuk menggebuk lawan politik gitu ya. Dan yang menariknya juga dalam banyak kasus yang melaporkannya itu adalah bukan yang terkena fitnah atau yang dicemarkan nama baiknya, justru para relawan atau mungkin juga mereka yang menjadi loyalis dari tokoh-tokoh yang kemudian seolah dicemarkan nama baiknya gitu ya. Walaupun memang sebelumnya pasal 27 ayat 3 ini baik digunakan, dipindahkan ke pasal 28 gitu ya, kebencian, pencemaran nama baik segala macam, yang kita harapkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, termasuk juga bagaimana misalnya menjawab terkait dengan ancaman secara online. Walaupun begitu, ya kita perlu menguji apakah nanti undang-undang ini akan bisa optimal menjawab tantangan yang ada di masyarakat, menjawab keraguan yang selama ini ada dari perkembangan revisi pertama Undang-Undang ITE gitu ya, nomor 19 2016, di mana undang-undang ini pertama kali disahkan itu di Undang-Undang 11 tahun 2008 gitu. Ya kita lihat saja perkembangannya seperti apa, walaupun memang seyogyanya kita memiliki undang-undang yang fokus pada bagaimana menjadi bagian dari penguat ekosistem
ekonomi digital di Indonesia, khususnya juga menjawab perkembangan teknologi. Karena betapapun dengan perkembangan ekonomi digital, perkembangan transformasi digital, masalah teknologi, masalah proses, masalah sumber daya manusia ini menjadi bagian yang tidak dapat kita abaikan untuk bagaimana memperkuat perkembangan transformasi digital di Indonesia, ekonomi digital di Indonesia. Karena betapapun memang undang-undang ITE ini bobot dari politiknya gitu ya, atau mungkin kejahatan internetnya lebih tinggi dibanding bagaimana membangun satu iklim ekonomi digital yang lebih baik bagi Indonesia. Kemudian selain itu di 2024 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah efektif. Itu efektif pada 17 Oktober 2024. Karena kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang 27 2022, undang-undang ini akan efektif 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkannya. Artinya pada 17 Oktober 2024, Undang-Undang PDP ini sudah efektif berlaku. Namun begitu, ini yang menjadi catatan kita semua adalah bahwa Undang-Undang PDP memerlukan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang PDP. Yang kita sayangkan adalah sampai terjadi pergantian pimpinan nasional, pergantian presiden, PP tersebut juga belum turun atau belum disahkan atau belum diterbitkan. Sehingga memang undang-undang ini walaupun sudah efektif namun agak sulit kalau kita katakan ini sudah berlaku. Nah, ini memang juga tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk bagaimana aturan pelaksanaan dari undang-undang PDP ini bisa diterbitkan. Kemudian juga dalam Undang-Undang PDP diatur mengenai lembaga pelindungan data pribadi, di mana lembaga ini yang akan mengatur, mengawasi, mengendalikan bagaimana pelindungan data pribadi di Indonesia. Nah, pengaturan lembaga pelindungan data pribadi ini akan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Dan sekali lagi memang disayangkan sampai terjadi pergantian Presiden di Oktober lalu, lembaga perlindungan data pribadi belum juga kelihatan bentuknya seperti apa. Walaupun memang ada pernyataan bahwa akan ada inkubasi di Kementerian Komdigi terkait dengan bagaimana pembentukan lembaga PDP. Walaupun memang Undang-Undang PDP menegaskan bahwa lembaga PDP akan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Yang kita harapkan adalah bahwa jangan sampai jeruk makan jeruk. Artinya bahwa lembaga ini haruslah berisi begitu banyak stakeholders yang terkait dengan pelindungan data pribadi, dan jadi tidak hanya dari sisi pemerintah. Karena dari sisi pemerintah ya saya katakan tadi jeruk makan jeruk gitu ya. Karena apa? Karena nanti yang diawasi juga adalah lembaga pemerintah gitu ya. Bagaimana mereka melindungi data pribadi masyarakat. Karena juga mereka juga adalah pengendali data dan juga pemroses data. Sehingga memang yang ideal itu adalah bahwa lembaga ini akan terdiri dari beberapa unsur gitu ya. Mungkin ada unsur pemerintahnya, ada unsur akademisi, ada unsur masyarakat, ada unsur kemudian juga yang mereka memiliki pengetahuan, kemudian juga berbisnis di bidang mungkin keamanan siber, pelindungan data, atau yang kita sebut dengan industri gitu ya. Sehingga memang ketika lembaga ini berisikan banyak komponen yang memang bisa melihat masalah perlindungan data pribadi dari berbagai sudut. Diharapkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi lebih baik dan tentunya juga lebih kuat. Peristiwa di 2024 yang juga tidak bisa kita lupakan begitu saja adalah terjadinya perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Dengan perubahan nomenklatur ini tentunya juga struktur organisasi di bawah Kementerian Komdigi juga berubah. Semoga ini menjadi bagian dari bagaimana kita memperbaiki ekonomi digital di Indonesia, transformasi digital di Indonesia, dan yang tak ketinggalan adalah bagaimana kita memberikan akses internet broadband yang merata dan juga berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia.
Oke, sekian saja dulu episode kita kali ini yang tadi membahas bagaimana perkembangan dunia digital Indonesia selama 2024. Ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif. Semoga semua hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita menghadapi tahun 2025 yang tentu memiliki tantangan yang berbeda, bahkan tantangan yang lebih besar, terutama terkait dengan bagaimana kita menjawab keamanan siber Indonesia yang diperkirakan juga akan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan juga hal-hal lainnya yang juga menjadi PR yang belum kita tuntaskan, seperti dalam hal bagaimana penyediaan internet yang merata dan juga berkecepatan tinggi di seluruh penjuru tanah air. Saya Heru Stadi, pamit mundur. Kita jumpa lagi di episode Republik Digital berikutnya. Sampai jumpa.